F1 Mania dimanapun, F1 Mania, mahasiswa dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan main balap. Dan inilah komitmen kami sudah tua-tua gini. Kemarin kita udah bangun pagi podcast, kita zoom dari Jakarta, kita dari Surabaya, kemudian kita lihat kualitasnya kok nggak bagus ya, take down aja deh. Mungkin ya karena F1 bukan sekedar apa ya saya, bukan sekedar kewajiban bagi kita ya. Kita ini benar-benar ngapain juga. Saya lihat juga Asa ini wartawan yang sebenarnya kalau menulis Michael Schumacher juara, nggak salah kan? Ini juara. Oh, dia mengalahkan ini cukup dong. Tapi dia selalu stres. Gimana ya? Satu judul saya amati sejak dia dari wartawan itu selalu berubah-ubah. Betul nggak? Kamu kalau yang menang monoton stres atau senang? Stres kan? Kan harus cari sesuatu jadi gini, kalaupun beritanya sama, menyampaikannya kita harus lebih beda. Kita harus membuat sesuatu itu lebih memikat, lebih membuat kita lebih penasaran, membuat kita lebih pengen tahu habis ini apa. Saya diajarinnya dulu begini Mas, ini ilmu wartawan ya, mungkin sekarang sudah nggak ada era sosmed. Ada yang namanya 5W1H. Cari sendiri apa itu 5W1H. Saya diajarkan waktu di Amerika itu 6W1H. 6W1H. Jadi harus William harus do something extra. Kalau yang lain hanya 5W1H, kita harus 6W1H. 6-nya apa? What's next? Jadi setelah ini apa? Iya, jadi nggak mandek ya? Nggak mandek. Jadi kalau misalnya berita ini selesai gitu, tapi kita kan harus mikir konsekuensinya apa, dampak positifnya apa, harus lanjut. Jadi saya harus mikir terus gimana ini orang terus bisa berkelanjutan ya, tapi maksudnya dalam kualitas yang bagus ya, bukan asal berlanjutan ya. Karena saya kalau suka sesuatu, saya pengen tahu lagi. Saya pengen tahu lagi. Saya pengen tahu lagi. Itu kan saya pengen ngajak orang-orang kurang lebih seperti itu gitu. Nah, mungkin gaya itu yang kalau ada sesuatu itu yang nggak pas, mangkel sendiri gitu. Iya, karena dan saya paling mangkel sama orang yang nggak bisa maksimal. Saya berusaha maksimal, kamu kok nggak maksimal kayak gitu. Itu jadi kadang-kadang emosi saya kadang-kadang. Ya itu sama saya punya bojo yang sama, makanya kendorin. Saya bocorin ya, istrinya Mas Dewo perfeksionis. Sama. Jadi maaf ya, istri saya dulu itu kan kerja di Telkomsel, kerjasama sama DBL kan. Suatu ketika istri saya diganti, daerahnya diganti saya. Jadi orang lain yang mengerjakan. Asa bilang, dulu sering berantem sama bojomu masalah kompensasi, sekarang nggak ada bojomu kok saya juga nggak punya sparring partner ya. Nah sebenarnya Asa ini kalau ketemu saya juga stres. Kenapa? Dia didik saya sebagai, ayo kamu jadi bisnis yang hebat gini-gini. Saya seniman, saya nggak bisa. Saya kehilangan duit biasa kalau saya, teman. Saya nggak mau kalau saya terus hidup saya tidak nikmat, tahu kan? Sama kemarin saya dapat, maaf ya ini teman-teman, kita ngobrol agak panjang dikit. Ketika saya ngumpulin topi mulai tahun 2000, banyak topi saya. Isa bilang, kamu nggak pernah pakai topi sih, adikmu loh pakai topi juga lucu. Aku nggak pede, coba pakai topi. Akhirnya saya pakai semua. Jadi dulu cuma saya simpen, saya plastikin. Ya baik, kita akan ngobrol. Yang sedikit Mas, itu juga ini karena nyambung sama F1 sebenarnya. Kenapa mungkin saya suka F1? Karena F1 seperti itu. Oh iya. Dia selalu ngejar hal-hal kecil-kecil yang bisa dikejar gitu. Yang sebenarnya untuk orang lain seperti saya itu udah cukup gitu kan. Cukup. Tapi orang lain masih kejar di F1 seperti itu kan. Yang itu merasa cukup gini. Ini saya giniin. Ini saya giniin. Jadi mungkin kenapa saya suka F1 sejak saya masih SMP, karena F1 juga seperti itu. Ini nggak pernah settle gitu. F1 itu ya kita ngomong regulasi aja, kita ngomongin V10 aja. Itu kan belum tentu kejadian 2030 nanti, tapi sudah diomongin, sudah dipikirin. McLaren ini cara ngakalinnya gimana? Red Bull ini dulu cara ngakalinnya gimana? Ngakalin positif ya, karena kan dia berusaha meraih prestasi gitu. Tapi selalu hal-hal kecil itu dipikirkan dan dikembangkan. Semua. Jadi kita nggak bisa ngomong pembalapnya hebat, desainernya hebat. Enggak, sampai orang yang bersihin ban habis lomba itu kalau meleset sedikit bannya kan rusak kayak gitu. Karena itu data ya. Ini data juga kan? Masih data kan? Mekanik yang kalau mobil masuk, kan kita nggak ngeliatin di TV. Mereka habis latihan misalnya 5 lap, lalu masuk garasi. Ada yang langsung ngelapi sampai licin. Kenapa? Kalau licin, mobil makin aerodinamis. Jadi hal-hal seperti itu tuh dilakukan di F1. Dan itu yang mungkin kenapa saya suka F1, karena mungkin cocok dengan gaya karakter. Nah itu yang
Dan F1 itu kan nunjukin tiap orang ngapain ada 80 gini radio yang dipakai orang di garasi itu. Saya pernah nanya itu. Kamu pernah pakai juga kan? Pernah pakai. Ada berapa radio di sini? 85 katanya. 85 radio. 85 radio satu tim. Iya. Orang itu kerjaannya ngapain aja gitu. Iya. Nah, itu kan berarti setiap orang harus care dengan apa yang dilakukan sekecil apapun yang dia lakukan. Iya. Apapun yang mungkin dia hanya ya kayak misalnya asistennya Luis hanya bawain, tapi kan dia harus memastikan ini barang ini aman segala macam, visornya itu bersih segala macam. Jadi 85 ini punya tugas semua dan detail semua. Ya. Itu mungkin bagi kita remeh-temeh ya, kayak contohnya kan. Ya maaf ya, tadi saya potong asa tuh karena takutnya kalau di podcast ini kalau kita openingnya terlalu lama kan saya diprotes, saya dibully ya. Ini saya yang bikin lama sekarang. Iya, ya asal ya. Jadi saya nggak salah, tapi ya nggak salah kalau dia, makanya kalau sekarang saya berani dia yang jadi bumper saya gitu. Kalau saya kan apapun omongan Anda saya pakai hati saya. Aduh, saya merasa bersalah sama orang itu. Kalau saya nggak peduli. Nah, ini jadi satu hal. Saya pernah lihat Q-line, ya kan, kalau kita pembatas ada tulisannya McLaren, apa itu kan di depan garasi ya, supaya orang tidak boleh masuk itu kan. Betul. Itu kan ada yang ngelapi tiap berapa jam dilapi kan. Saya sampai gini, ngelapi gini aja bisa putar-putar keluar dunia, ke dunia gitu kan, putar-putar dunia gitu. Polis lainnya itu. Ya, polis lainnya betul kan. Lainnya garasi itu dilapi ya. Iya kan? Itu detailnya F1. Jadi dan jangankan itu Mas Yo, perhatikan kalau hari Jumat, hari Kamis kalau kita datang ke sirkuit sebelum latihan kan hari Kamis mereka persiapan terakhir. Iya. Ke jalur pit stop. Iya. Di tempat garasi kan mereka setiap hari Rabu atau Kamis digarisi kan. Iya, dinyiapin di apa ya, di slotip supaya nanti ini pit stopnya berpindah di mana segala macam. Iya. Terus itu kan kalau hari Jumat nanti ketika latihan pit stop itu atau ketika tim-tim itu turun lalu aksesi kan itu ada bekas-bekas bannya. Iya. Itu dikikis. Iya. Supaya benar-benar licin bersih. Itu gila ya. Iya. Jadi makanya saya selalu menekankan kalau ke tim saya itu lah, saya bisa memaklumi bikin kesalahan. Saya semakin sulit memaklumi mengulangi kesalahan. Tapi saya paling benci sama nggak care. Iya. Beda Mas, bikin kesalahan itu kadang-kadang dia berusaha, tapi belum nyampe. Manusiawi ya. Iya. Tapi kalau dia nggak care, itu dari awal saya sudah ini nggak care. Ini kategorinya nggak care kayak gitu. Makanya kalau saya jadi anak buahnya dia, saya selalu cari surat yang mengatakan bahwa manusia tempatnya orang bersalah. Kalau saya gitu aja. Misal nggak apa-apa, pokoknya care kan kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah teman-teman, saya bisa menyimpulkan karena saya berteman sama Asa ini udah puluhan tahun sekarang. 25 tahun ya, 26 tahun. 26 tahun ya. Jadi intinya bekerjalah dengan hati. Udah, kuncinya cuma itu, bekerja dengan hati. Karena kalau kita bekerja dengan hati itu kan kurang. Dan benar ya, cantik itu sakit dan kreatif itu capek. Iya kan? Oke, kita ke Bahrain ini sorry, sebagai komitmen ini saya paling susah muter kaset soalnya. Tapi bagusnya kita harus take ulang Selasa pagi ini. Iya. Jadi banyak info-info baru yang kemarin keluar. Karena ketika syuting kemarin kan kita Senin pagi-pagi di saat balapannya tengah malam baru selesai dan masih banyak informasi itu belum keluar detailnya kayak gitu. Ya, jadi krunya Asa yang tadi sempat dimarahin santai. Semua itu pasti Allah tuh punya rahasia. Ini dia karena dapat data ya. Santai. Ada Ustadz santai ya. Oke, kita mulai. Api, air. Oke, di api air ya. Mau secara di TPI ngamuk-ngamuk. Handphone mau banting sebentar. Banting. Ayo. Ketawa-ketawa dia. Oke. Saya ini gini ya. Bule-bule itu kan yang paling benci kalau dibully ya. Dibully itu paling benci bule ya. Dan kenapa mengambil Timur Tengah? Timur Tengah ini kan memang gudangnya. Sekarang kita di Bahrain, Jeddah, mana lagi? Abu Dhabi ya. Qatar. Itu kan daerah-daerah yang suka ngebully ya. Nasi kebuli itu Mas. Aku sudah tahu kalau yang ini.
Ya, tapi kenapa saya ingatkan ini karena ada satu hal yang 19 tahun yang lalu kita ke Bahrain itu Asa ngajak makan ya gitu, makannya itu loh, rotinya ditempel-tempelin dindingnya kuali gede itu loh ya kan. Terus makanya kita mau kambing terus kasih ada sayur-sayuran yang harus kita makan untuk katanya itu supaya meredamkan kolesterol atau apa. Kolesterol mungkin ya. Kolesterol ya. Bukan ini loh sama daun bawang ya, daun bawang ya. Luar biasa, kita harus ke Bahrain lagi dia. Sama minum Pepsi terus. Oke, jadi teman-teman ini Bahrain menarik sekali karena kita balapan kemarin menunjukkan, saya suka sama Asa juga sama, jadi nggak suka muter kaset, makanya saya datang dengan warna yang berbeda. Jadi saya harus ada yang muter kaset Mas. Selamat ulang tahun ke-21 untuk otak-otak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini tahun 2004 itu berarti. Iya, 2004 saya. Jadi bikin otak-otak IO, dan tahun 2004 saya juga bikin DBL. Iya. Cuman beda nasib, nggak apa-apa lah. Toh nanti nasib telah menjadi bubur sama aja nih. Jadi Mas Dewo kemarin bikin kuis yang di kita take down itu, silakan lihat di IG-nya Mas Dewo. Oke. Dan otak-otak dan ada bagi-bagi, tapi sudah dibagi ya kayaknya. Belum. Ada topi Ferrari, kemudian nanti minggu depan topi Mercedes. Kalau hati saya baik ya ada Alonso nanti. Apalagi kita lihat lagi ya. Kalau topi saya stok banyak gitu. Pokoknya kalau hati saya lagi senang, oke lah. Ada saat kita bisa mintakan lagi Mas. Ini bicara soal komitmen. Jadi kemarin kenapa saya di Jakarta, karena saya goes dari Surabaya ke Jakarta. Betul kemarin ya. Ketemu, saya janji sama Mas Pramono Anung, kan teman lama banget, sahabat lama banget. Suka sepedaan juga. Suka olahraga sebenarnya. Olahraga ya. Basket yang jago, jadi saya bilang, saya bercanda aja waktu itu, Mas, kalau sampean menang, saya kan nggak bisa milih juga, saya bukan orang Jakarta. Mas, kalau sampean menang, saya ke Surabaya Jakarta gitu. Itu sebenarnya bercanda itu waktu nonton basket. Kejadian. Jadi nyari waktu, akhirnya saya Jumat, Sabtu, Minggu weekend kemarin goes ke Jakarta. Berapa hari ya? 3 hari. Oh, cepat banget ya. 825 hari. 825 km. Nah, ternyata banyak teman-teman menyambut juga, bisa dilihat di Main Sepeda nanti, bukan main balap salah satunya. Dan ternyata sampai Monas ada yang jemput ini. Oh iya, spesial Om Bobby Arifin ya. Dan pakai kaos Vettel. Pakai polo shirt Vettel. Wah, ini nanti bisa diminta ini untuk kado ulang tahunnya otak-otak. Om Bobby bajunya banyak, tenang aja. Jadi makasih Om Bobby nungguin kita sore-sore jam 4 di sana ya. Di Monas finish. Tapi dia ngomel, "Kamu di mana?" Loh, aku di Monas. Aku juga di Monas. Monas kan banyak cabangnya. Sebelah mana gitu. Dan kan mobil nggak boleh masuk. Dia harus jalan kaki nyari saya itu. Jadi ini cuma 3 hari teman-teman, karena ketika saya IO saya menggarap grup sepedaan, karena memang maaf ya, baru banyak yang belajar juga, itu 6 hari. Tapi alhamdulillah rekor saya motret ngadep ke belakang naik motor 6 hari juga di jalan. Itu menurut saya rekor, itu kan mahal, pengalaman semacam ini kan mahal gitu. Ya, itu jadi kenapa kemarin saya harus zoom di Jakarta. Di Jakarta dan sekarang sudah kembali ke Surabaya. Nah, kembali ke Bahrain, kita putar kaset. Hebat ya orang bisa putar kaset terus, orang nggak tahan. Tapi nanti bagusnya adalah nanti mungkin ada info-info baru yang lebih detail dari yang kemarin. Jadi sekali lagi Piastri sempurna ya. Gitu. Kecuali botol minumnya nggak berfungsi, jadi dia nggak minum selama balapan. Tapi ada yang ngikutin aturannya VIA kan, ada kan? Ketika kamu don't drink, don't drive gitu. Iya kan, ada kan? Itu Heineken Mas Dewa. Heineken ya. Nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini. Zero juga nggak ada. Nyaut deh Mas Dewa. Jadi sirkuit kita lihat. Jadi Piastri kemenangan keduanya musim ini, pembalap pertama yang menang 2 kali dan pole 2 kali. Russell nanti kita akan bahas banyak karena lebih banyak informasi lagi tentang masalah apa yang dialami, bahwa dia bisa finish nomor 2. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Dan buntutnya Mas Dewo, update terbaru, Mercedes sudah nawari perpanjangan kontrak 2 tahun ya. 2 tahun plus opsi tambahan. Gila. Dan katanya itu angkanya sampai 30 juta semusim. Jadi ini euro atau dolar nggak tahu, 30 juta. Tapi ini termasuk untuk di grade-nya. Ini kan hampir sama ya. Lando dia selevel ya. Max ini termasuk gaji tinggi juga ya. Max sudah lewat-lewat. Iya, cuman Lando mungkin belum 30 mungkin. Lando mungkin 25 mungkin kayak gitu. Jadi mungkin ini Russell performa dia 4 lomba pertama ini udah 3 podium, selalu 5 besar, dan mungkin Toto Wolff merasa nyaman, dan sama Antonelli mungkin cocok ya. Bisa jadi tim leader. Ya udah, daripada kita aneh-aneh ganti-ganti,
Kan sekarang pembalap-pembalap tim-tim ini pada rebutan mengunci pembalap kan, Mas. Betul. McLaren sudah ngunci Norris sama Piastri sampai beberapa tahun ke depan. Red Bull sebenarnya sudah ngunci Verstappen sampai 2028 walaupun ada opsi out. Opsi ya. Ini Russell kan kontraknya musim ini habis. Jadi dia pengen di. Maaf ini Russell ini manajemen siapa ini? Saya nggak tahu manajemennya. Karena Toto ini juga. Ya mungkin di bawah Toto juga. Toto kan juga main juga. Toto kan pintar. Jadi kan ini kan duit itu muter kembali lagi Toto ya kan. Iya kan Toto kan gitu kan. Jadi ini di bawah Toto lah. Maaf. Manajer dalam arti yang ngelola dia siapa, tapi manajemen itu di bawah Toto. Kan dia Bottas iya kan? kalau nggak salah. Terus ya Antonelli pasti. Sangat ya Toto ini ya, sampai toiletnya diurusin ya. Ada merek Toto juga. Mereknya Toto. Semua diurusin ya. Sadar nggak Mas Dewa? Semua orang-orang kuat yang ada kejemnya di F1 itu orang Austria semua. Toto Wolff. Helmut Marko ya. orang Austria Mas. Iya, teman dia kan walaupun dia jago di sini kan nggak punya kanguru aja di Austria ini. Beda sama Austria, Australia. Ini tiga besar Norris, balapan paling belepotan dan nanti kita tegaskan mungkin ini titik balik di mana Piastri itu mengunci, mengambil alih McLaren. Mengambil alih atau si Norrisnya kamu bangkit atau selesai gitu kan? Iya kan? Ini kecem banget ya. Titik baliknya, mungkin titik baliknya. Kemudian nanti kita akan bahas juga karena ini mulai muncul juga dari Hamilton juga tentang adaptasinya ke Ferrari. Iya. Karena Leclerc dan Hamilton ini kayaknya mulai renggang juga ya. Bukan renggang dalam konteks hubungan personal karena memang beda generasi juga, tapi mulai bercabang dalam menentukan setelan mobil dan kemauan. Ini dari soal karakter ini ya, karakter ya masing-masing ya. Masing-masing. Ya. Itu nanti kita akan bahas juga. Verstappen ya ini maksimalnya dia. Verstappen kalau bisa maksimal nomor 6 dia maksimal nomor 6. Yang jeleknya di tayangan kemarin kan kita nggak ngelihat kapan dia nyalip Gasly itu kan karena ternyata kan lap terakhir itu. Oh iya. Jadi betul, dia sampai lap terakhir dia masih nyoba nambah 2 poin. Iya. Karena siapa tahu itu akan membantu dia nanti di akhir musim gitu. Iya. Jadi ya itu juara kelasnya Verstappen. Jadi nanti kita lihat juga di klasemen pembalap juga ya, sekarang ini kan. Betul. Nah kemudian nanti si Gasly, Alpine akhirnya dapat poin. Haas nanti kita bahas karena Haas luar biasa. Betul. Tsunoda akhirnya pecah telur bersama Red Bull. Nah klasemen ini Norris masih nomor 1. Seandainya kemarin Norris nggak bisa nyalip Leclerc, dia nomor 2. Iya. Nah, jadi itu mungkin juga mahal, tapi dia nggak bisa nyalip Russell, jadi itu mungkin merugikan dia nanti. Betul. Sekali lagi Norris ini dari tahun lalu kehilangan poinnya banyak karena kesalahan dia juga. Iya. Yang membuat tim tidak bisa memprioritaskan dia. Iya. Sudah mulai ragu ya. Sudah mulai ragu. Nah ini weekend ini kan kita ke Arab Saudi. Dua ini akan bersaing lagi sejak babak latihan. Ini bukan hanya kualifikasi nanti. Kemudian Verstappen sekali lagi dia tetap berusaha memaksimalkan diri, peringkat 3 hanya 8 poin dari Norris. Jadi dia masih, aku memang kalah cepat, mobilku kalah baik, tapi aku masih bisa bogem kamu dari sini ya. Masih bisa menjangkau kamu. Terus Russell 63 poin sesuai nomor mobilnya. Dan ini oportunisnya di sini mungkin nanti kalau dia mobilnya bisa menang, jangan kaget kalau dia bisa menang karena ini mungkin mobil terbaik kedua setelah McLaren dan punya potensi nyalip nanti. Iya. Ya apalagi Mercedes dengan tim yang sangat solid ya. Nah itu dia. Iya kan. Ini kan matang karena kalau kemarin kita lihat pit stop aja tetap strategi balapannya oke lah. Oke kan? Tinggal nunggu pembalapnya ini bisa naik level lagi atau mobilnya juga yang bisa membawa naik lagi dikit. Kalau mobilnya bisa naik, pembalapnya pasti bisa. Tapi kayaknya Toto sudah merasa Russell bisa karena dia 4 lomba ini dia konsisten banget. Jadi kayak tes kemarin pakai soft itu juga tes juga itu ya. Dan dia kan memang terkenal bisa awet ban Mas. Bisa awet ban. Dulu kan pernah yang 1 stop sampai akhir bannya sampai habis-habis itu kan dia bisa itu. Ya nanti kita bahas ya karena karakter Russell ini juga pasti akan berpengaruh kenapa dipilih oleh Mercedes. Betul. Itu kan. Dan sudah kenal banget mereka. Iya. Dua Ferrari ya. Underperform bahasanya. Ya kita lihat nanti apakah bisa comeback atau tidak. Albon masih di sini, Williams nggak dapat poin, Ocon masih di sini dan Stroll tetap masih 10 besar. Nah, klasemen pembalap ini yang mungkin lebih beda ya. McLaren sudah jauh sekali ya. Dua pembalapnya konsisten di depan. Mercedes nomor 2, Red Bull tidak lagi single fighter. Iya. Sudah tambahan-tambahan ya. 71 poin ini 69 masih dari Max tapi sudah 2 dikasih oleh Tsunoda. Dan itu ternyata udah lama ya pembalap kedua tidak menyumbang gitu ya.
Ya tahun ini pertama kali. Iya, udah mulai tahun 2000 berapa sampai 2004. Ya Perez masih bisa dapat tapi selalu jomplang, hampir selalu jomplang, nggak selalu tapi hampir selalu jomplang. Nah ini minimal Tsunoda sudah berkontribusi. Ferrari ini karena double diskualifikasi di China itu dia ketinggalan jauh, jadi ini ngejarnya agak berat. Haas, siapa yang nyangka Haas sekarang peringkat 5? Iya. Saat uji coba di Bahrain dia lo paling pelan. Dan di awal-awal balapan juga belum menjanjikan banget ya kemarin ya. Dia tuh kayak alon-alon kelakon gitu. Iya betul ya utun ya kalau orang Jawa bilang utun. Utun ya. Utun ya. Betul. Dan lalu ada Williams yang ini pasti agak kecewa karena waktu uji coba di Bahrain awal musim sebelum musim dimulai dia sebenarnya harusnya peringkat 5 gitu. Tapi jomplang juga ini ya karena Carlos belum menyumbang banyak ya. Baru dapat poin setelah diskualifikasinya Ferrari kan. Iya kan. Ya belum klik gitu. Iya. Aston Martin masih ngambil sial ya. Aston Martin masih ke laut ini, masih nggak jelas ini. Dan nggak diperhatikan sama media juga kayaknya, jadi nggak banyak kabar-kabarnya juga di situ. Racing Bulls ini dikorbankan emang kayak sama Red Bull. Alpine akhirnya pecah telur ya, ini harusnya peringkat 5 atau 6 ini Alpine ini. Tapi kemarin Gasly sudah dapat. Duhan kemarin apes kena timing safety car, jadi dia nggak bisa dapat poin. Tapi sudah mulai ada peningkatan ya, sudah tidak menghancurkan tidak. Kan gosipnya kemarin dia hanya punya beberapa lomba. Beberapa itu gosip yang paling banter, paling santer adalah 6. Kemarin mulai muncul omongan dia aman sampai tengah musim. Tengah musim itu kan abu-abu lagi. Iya. Tergantung bagaimana negosiasi. Sudah tengah musim gitu. Negosiasinya tergantung, ya kan? Ya, tapi dia performanya sudah minimal. Alpine sudah. Iya, dan nyaman ya. Kayaknya dia udah bisa. Nah, Sauber nanti mungkin dia di sini terus. Jadi nggak bisa berharap banyak karena ini tahun transisi. Oke, sekarang kita pasti ke balapan masuk ya. Iya, kita ke balapan Bahrain kemarin kenapa seru? Ditolong oleh ban menurut saya karena seru itu ketika setelah safety car mobil-mobil di depan itu pakai 3 ban yang berbeda, itu kan seru besok. Jarang sekali. Moga-moga saya masih ingat ini. Piastri pakai medium karena McLaren memang dia soft medium. Norris juga pakai medium, jadi sama. Yang hard siapa ya? Ada hard loh. Yang hard itu Ferrari. Sangar ya dia mengambil Ferrari pakai hard. Saya nggak tahu kenapa, karena khawatir boros ban atau memang cocoknya di situ atau memang alokasi ban yang dibawa salah gitu. Kan tiap tim bisa jatah bannya itu bisa milih berapa Mas. Dan itu sesuai data ya, dalam arti bapak latihan itu ternyata mobilku gayaku cocok dengan medium misalnya gitu ya. Betul, ya. Jadi dia akan memaksimalkan. Dia sudah terjebak dari pilihan sebelum ke sirkuit. Jadi saat lomba ini, saat hari Minggu. Saat hari Minggu McLaren punya 2 ban medium fresh yang dibawa itu ya. Yang belum dipakai karena dia membawa medium lebih banyak dari yang lain. Teman-teman bisa nyari itu di F1 bagaimana. Jadi Pirelli ini kan supaya logistiknya itu efektif dan efisien, mereka sudah menentukan nanti kita ke Bahrain beberapa bulan yang lalu, kita ke Bahrain bawa C1, C2, C3. Itu versi dia. Dari dia gitu. Dari dia. Nah, McLaren kamu mau berapa C1, berapa C2, berapa C3? Itu by order ya. Bukan langsung dibrok di gudangnya enggak ya. By order. Jadi ban itu fresh semua ya. Fresh semua, by order. Nah, ada mayoritas akan mirip tapi akan ada variasi. Jadi misalnya McLaren kemarin saya lupa kemarin saya harus buka di F1 karena itu dibuka sama Pirelli dibuka. Misalnya 5 soft, 2 medium, 1 hard misalnya kayak gitu, atau 4 soft, 2 medium, 2 hard kalau jatahnya 8. Nah, itu tiap tim ada variasinya. Jadi ketika race itu hanya McLaren dan saya lupa satu lagi siapa, apakah itu Red Bull atau Mercedes. Kalau Mercedes pakai soft ya kemarin. Ya dia soft kan sih, sama Russell soft ya. Russell pakai soft tapi itu mungkin karena gambling, bukan karena gambling ya. Bukan karena ada arti apa sisa bannya itu. Gitu. Tapi McLaren punya sisa 2 medium fresh. Dan itu memang paling optimal kayaknya di sirkuit kemarin. Jadi dari pemakaian ban saat latihan itu kita sudah tahu ya sebenarnya tim ini sudah dibudget. Selain dibudget juga kita tahu ya tim ini boros atau enggak ya. Iya kan? Iya kan? Kan ada seperti itu kan? Kan dari simulator mereka tahu, makanya mereka punya gambaran karena itu ordernya seperti ini. Lalu ketika latihan dicoba satu, soft dicoba, medium dicoba, hard dicoba. Mereka punya data tambahan. Baru nanti
latihan berikutnya dan kualifikasi mereka mulai menentukan, oke ban ini jangan dipakai, kita pakai untuk lomba. Iya, iya. Ini kasus Suzuka kemarin, maaf agak mundur. Iya. Ini kan kaget juga ya ketika ternyata aspalnya diganti. Ya. Nah ini kadang-kadang memang nggak tahu ya kita ya. Kan nggak ada simulasinya. Iya, dan itu haknya pengelola sirkuit ya. Iya. Jadi ternyata bannya ternyata jadi super irit di sini. Itu kan baru ya, itu kemarin itu ya, baru ya. Sektor pertama baru. Oh, tapi iya. sektor pertama yang paling menghabiskan ban ya. Iya, iya, jadi memang pinter ya. Ya benar-benar APBD digunakan dengan baik di sana ya. Jadi langsung digunakan, nggak usah nunggu Desember mau hujan baru dikasih aspal harus jebol lagi. Nah, jadi kemana akhirnya muncul variasi yang luar biasa dan ternyata dan aspalnya Bahrain ini sejak 2004 nggak pernah diubah. Jadi pertama kita berangkat ketiga ya. 2006. Itu ketiga ya. Ketiga ternyata. Gila ya 20 tahun. 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu nggak diganti aspalnya. Aspalnya sampai hari ini masih sama. Wah, APBD-nya rendah di sana. Berarti dulu ketika bangun itu bagus banget itu. Dan di sana bener ya, memang di Paranapanjang itu adanya onta ya, nggak ada tikusnya ya. Itu aspalnya bagus-bagus. Nggak dimakan tikus. Jadi data itu karena permukaan selalu sama, ya. Uji coba juga di situ di sebelum musim dimulai, jadi gambarannya sama dan perubahannya hanya ban C2 dan C3 yang dibawa Pirelli itu dibuat lebih robust, lebih kuat dibanding tahun lalu. Jadi memang aspal makan ya kalau gitu ya. Aspalnya lebih kasar daripada Suzuka. Kasar kan, ya, mungkin kayak waktu kita ke Sepang Mas. Itu aspalnya agak keras dan kasar itu. Nah, karena ban medium, berarti kan C2, C3 itu kan medium dan softnya ini lebih kuat dari tahun lalu, akhirnya ban softnya ini jadi lebih kepake gitu. Makanya kemarin lebih berani pakai ban soft. Dan akhirnya apa? Ban hardnya jadi nggak kepake. Jadi sampai siapa yang Hamilton yang komplainnya, ini ban nggak enak. Oh, nggak enak sama sekali. Ya. Apa dia pakai bahasa sak gitu kayak gitu, kayak gitu. Jadi benar-benar menghindari kecuali mungkin ya Ferrari, karena apakah itu taktikal, apakah itu apa, situasi memaksa mereka harus kita pakai hard lagi. Karena apesnya Ferrari adalah dia memulai dengan medium. Saat yang lain memulai pakai soft, dia memulai pakai medium. Kemudian pit stop pertama medium lagi. Berarti kan dia harus pakai hard atau soft. Yeah. Nah, ketika timingnya safety car kan mungkin kalau pakai soft masih kejauhan. Iya. Jadi mau nggak mau mereka harus pakai hard. Jadi salah strategi. Ini udah ngomong bannya panjang juga ini. Tapi intinya adalah minimal 2 stop itu bikin balapan lebih menarik dan variatif. Jadi moga-moga nanti di balapan-balapan berikutnya kita dapat yang biasanya 1 stop bisa dirubah 2 stop jadi menarik ya. Iya kan. Nah, ya tentunya kita harus ngomong McLaren buat penggemar F1 atau pengikut main balap yang bosan omongan McLaren, ya kita tak terelakkan. Ini yang terjadi dulu ketika saya liputan Michael Schumacher menang terus. Yeah. Tak terelakkan, kita harus membicarakan McLaren apapun yang terjadi karena mereka yang menang. Nah, foto podium ini kan memang menarik ya kalau kita lihat Piastri begitu tenang, begitu apa ya? Lepas ya. Kemudian Norris ada kecutnya kan ini. Iya, matanya tuh lihat ya, sebabnya kan. Ada kecutnya nih. Ya. Ada kecutnya. Dan kalau dilihat foto-fotonya Norris itu ada kecutnya. Jadi kita kadang-kadang kalau udah pembalap yang mungkin agak setara gini, kita lihatnya kadang-kadang harus psikologis juga ya, lihatnya dari apa bebannya dia yang di belakang itu ya. Dan saya terbiasa lihat atlet selama hidup saya, maksudnya saya bisa ngelihat tertekan atau tidak ya. Kalau kita lihat ini misalnya ini ekstrim, ini bisa kepanasan. Tapi kalau kita lihat yang ini misalnya ngeluh itu, yang ini misalnya kan ini kecut tuh, nggak bisa bohong. Apalagi mereka ini anak muda semua gitu. Itu nggak bisa bohong. Dan kenapa tadi di awal saya bilang ini mungkin titik balik di mana Piastri adalah nomor satunya McLaren. Tidak boleh tertulis kan Mas. Tapi kan kita tahu ini ombaknya ini kemana gitu, atau anginnya ini kemana, atau emosional investment personal tim dan lain-lain ini kemana gitu. Dan ini juga tim diuji ya. Kita konstruktor sudah dapat. Iya. Kalau juara dunia belum kan dia? Juara dunia konstruktor tahun lalu kan? Iya, dia. Tapi pembalap sama-sama belum. Ya, jadi ini beban nggak untuk manajemen? Kayak kamu kan punya manajemen ya? Oh, ini makin beban. Makin beban dalam artian gini, 2 pembalap ini sama-sama muda, sama-sama hebat, sama-sama ambisius, sama-sama belum pernah juara dunia. Sebagai tim kita belum pernah jadi juara dunia. Tim ini pernah juara dunia pembalap dulu. Ini kan era baru ya. Sedang ngomong modern lah ya. Manajemen ini belum pernah mengantarkan pembalapnya jadi juara dunia. Dan belum pernah menghadapi situasi di mana 2 pembalapnya sama-sama bisa saling gigit, bisa saling makan, saling merugikan.
Dan Papaya Rules itu tidak tertulis saklek. Nah itu susahnya ya. Nah, karena Papaya Rules ini masih akan dibuat sesuai perjalanan nanti. Jadi ketika pembalap mendatangani kontrak belum ada Papaya Rules. Pasti aturannya gini, tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan kepentingan tim. Karena kepentingan tim adalah yang utama. Baru itu aja ya. Siapa yang menentukan? Biasanya kalau kita punya teman itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan tim, itu wajib kita taruh di kontrak gitu. Tapi kan dinamis banget olahraga F1, apalagi F1 dinamis banget kan tidak mungkin kita tulis kalau kamu peringkat 5 ini peringkat 7 bagaimana, kalau peringkat 6-nya siapa itu nanti bagaimana, kan itu sulit. Itu kan selalu itu kayak seniman kan, kayak melukis abstrak gitu, situasional, keputusan harus cepat, sepersekian detik, kadang-kadang itu harus dibuat. Nah ini yang McLaren belum teruji. McLaren yang sekarang. Iya, yang sekarang. Zaman Ronda ini sudah. Dulu ada Senna sama Prost. Ini investor yang berbeda lah. Betul. Ini sudah kan, beda. Ini kan perusahaan ingin membahagiakan investor juga kan. Betul ya. Selain fans kan. Investornya Bahrain lagi kan yang. Iya. Nah, ini nanti akan jadi tantangan yang berat musim ini. Apalagi kalau persaingannya hanya dua ini. Persaingannya dua ini kalau jauh mungkin gampang. Kayak Mercedes. Oh iya. Mungkin lebih gampang karena tidak ada faktor lain yang nyisipi di tengah-tengah itu. Nah ini mobilnya paling cepat tapi selisihnya mepet. Iya. Jadi ketika salah satu qualifying-nya jelek langsung peringkat 6 kayak Norris kemarin. Iya. Nah, ini yang kemarin dibilangkan juga oleh Ferrari, Vasseur mengingatkan juga ke Ferrari bahwa jangan sampai Leclerc dan Hamilton ini terlalu jauh. Kenapa? Dulu kalau selisih 0,4 mungkin hanya bisa satu posisi. Sekarang 0,4 itu bisa 5 posisi. Karena saking ketatnya Formula One dan itu diganggu oleh pembalap lain yang tidak terbebani seperti McLaren yang kayak Gasly kemarin atau nyodok gitu. Kayak Verstappen kan nggak ada yang ganggu, semua akan tertuju ke dia. Nah ini jangan sampai ini nanti oke lah, target utama tetap juara dunia konstruktor, tapi kalau ada peluang juara dunia pembalap ya masa dibuang. Nah ini baru 4 lomba ini. Nah sekarang momentumnya beralih ke Piastri dan Lando Norris, dan ini saya menyampaikan sebagai pecinta penggemar berat Lando Norris, semakin under pressure dia semakin belepotan. Kayak Russell dong. Russell enggak, Mas. Russell kemarin bagus menurut saya. Kalau sekarang ini, tapi tahun lalu kalau overdriving kan ya. Iya. Jadi berarti kan harus belajar bagaimana membalikkan kondisi evolusi manusia kan. Iya. Dia bisa berkembang atau tidak gitu. Nah, Andrea Stella ini kan prinsipalnya nih hebat banget katanya manajemennya. Tapi foto ini akan diramesi macam-macam. Kenapa jempolnya di sebelahnya Piastri kan kayak gitu. Lirikannya ke kanan. Oh ini kalau orang yang sirik-sirik banyak nih, banyak bahan ini. Framingnya kayak gitu. Nah, buat McLaren sekali lagi ini kemenangan pertama, sulit dipercaya ini kemenangan pertama mereka di Bahrain. Ternyata belum pernah menang di Bahrain, jadi ya pasti disambut dengan baik karena mayoritas pemilik McLaren adalah danantaranya Bahrain. Sovereign Fund ya, jadi ya danantara kan kita Indonesia wacananya mau punya danantara. Jadi mayoritas pemilik terbesarnya McLaren F1 itu adalah danantaranya Bahrain. Ya, dari foto ini saya bisa melihat nggak dari foto bendera negaranya itu? Kenapa? Ini Australia dan Inggris. Iya kan? Kenapa? Tim satelitnya nih di atas tapi yang menang tim satelit. Bendera lebih kecil kan tim satelitnya kan? Iya. Yang di atas itu satelit harusnya. Iya, satelit kan. Australia kan satelitnya Inggris kan? Iya. Jadi ini tapi yang menang Norris Inggris, Piastri Australia, CEO-nya orang Amerika, yang bandani orang Bahrain. Yang bandani orang Bahrain ya. Jadi ini McLaren, dan kita bahas, mungkin kita harus, bukan berarti karena saya ini penggemar Norris, tapi memang kita mau nggak mau harus bahas Norris Mas, karena kita lebih banyak bahasan atau belajar juga kalau kita mau spin positif dari orang yang bikin kesalahan kan? Bukan dari yang menang. Jadi Norris ini memang apa ya? Ini ujian bagi Norris ya. Ketika mobilnya dengan Max tahun lalu itu, kalau menurut saya seimbang ya. Mungkin lebih unggul, lebih unggul. Iya. Cuman beberapa kali melakukan kesalahan waktu menyalip harus nabrak, kenapa dan sebagainya. Startnya jelek, yang hal kecil-kecil aja, Pak. Startnya jelek. Jadi Norris ini indikasinya ketika semakin under pressure muncul indikasi dia ini overdriving, overkompensasi masuk, overcorrecting. Saat qualifying kemarin, begitu dia tahu Piastri ini lebih konsisten saat babak latihan,
Kan kuncinya sekarang saat qualifying. Dua pembalap ini kan siapa yang akan diprioritaskan oleh Papaya Rules adalah satu harus pole position dan di depan. Iya. Itu akan memudahkan dia untuk dapat prioritas. Iya. Nah, Norris saat qualifying, saat penentuan Q3 dan lain-lain, malah dia yang bikin kesalahan. Iya. Harusnya 1-2 malah nomor 6. Tapi kan apa istilahnya, lap terakhir atau hot laps itu kan tekanan tinggi banget tuh, Sa. Ya itu kan yang menentukan kan? Hidup matinya kan di situ. Di situ kan? Ya berarti dia nggak bisa kan? Nah iya kan, kalau kadang-kadang kan di China bikin kesalahan, ya. Di sini bikin kesalahan. Iya. Jadi ya nggak bisa. Di Jepang pun juga bikin kesalahan. Jadi dan ini tahun lalu sebenarnya tanda-tanda itu udah kelihatan. Di saat dia kepepet, dia biasanya malah tahun lalu kan dia, kalau kita nonton main balap tahun lalu banyak membahas adalah Norris ini tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang di depan mata. Iya. Nah ini compound terjadi di Bahrain sekarang ini. Iya. Qualifying bikin kesalahan. Waktu start ya. Aduh itu kita semua tahu tahun lalu banyak kita bercanda Norris ini startnya kalau pole position sering kalah start. Iya betul. Kan itu masalah dia tahun lalu. Pole position tapi nggak mimpin. Nah itu. Iya. Nah kemarin saat start dia bikin kesalahan lagi. Dia nomor 6 kan. Jadi formation lap ini gambarnya. Ternyata dia berhenti agak kejauhan dari garis. Iya. Kecepatan berhentinya. Iya. Dia bilang ini baru pertama kali aku kayak gitu. Jadi saya lepas koplingnya supaya mobil ngelinding ke depan. Iya. Bablas. Tapi kalau seandainya dia jadi salah 2 kali. Iya, kalau seandainya dia agak jauh dari kotaknya itu kan masih aman ya. Seharusnya kalau dia nggak ngelinding ya biarin aja. Biarin aja. Ruginya adalah aku lebih jauh sedikit gitu. Iya, itu aja kan. Daripada kayak gini malah kena penalti. Penalti. Iya. Jadi ini sorry Sa. Jadi sebenarnya gini, kalau ketika dia berhenti, ketika dia ngelinding, selama ngelinding itu nggak ngelewati garis, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kamu kan juga sering ngadepin atlet ya. Ini kan soal tekanan. Iya. Tekanan hidup gitu kan. Dia sudah mulai. Iya kan? Sudah mulai kacau kan berarti. Kan dia, saya bisa bayangkan dia yang seharusnya start di depan. Ini kan Piastri nomor 1. Dia kan seharusnya di depan sini. Iya. Dia nomor 6. Berarti kan dia harus saat formation lap tuh saya yakin dia ngelihat Gasly bagaimana, si Antonelli bagaimana. Di depan ini dia kira-kira akan bagaimana, Leclerc akan bagaimana. Jadi sudah memikirkan nanti aku udah mapping ya, nanti aku mau kemana mau apa ya. Pengalamanku Gasly itu kalau start kayak gini, aku mau ngambil kanan atau mau ngambil kiri, dia pasti sudah mulai mapping gitu ya. Semua udah mikir. Ini kalau ini stres ini, pusing dia kayaknya ya. Lalu waktunya grid, tak, waduh kok garisnya masih jauh. Iya. Kalut lagi. Saya lepas koplingnya, gelindingin sih, lu bablas kan kayak gitu. Mungkin waktu bablas itu dia nggak merasa salah, mungkin dia nggak bisa ngelihat begini. Tapi kan Verstappen di sebelah kiri, Verstappen kan nomor 7. Iya. Ya, tahu sendiri kan juara dunia kayak gimana, kan ada julidnya kan maksudnya. Ya kan Hamilton apa kan pasti ngelaporin kalau ada apa-apa, itu sayapnya goyang nggak boleh, itu sayapnya mau lepas suruh penalti. Dia tadi nyenggol saya kayak gini, itu dia akan, walaupun itu belum tentu benar loh, Zo. Iya. Tapi kan minimal wasitnya tahu, wasitnya dengar. Iya. Oh, apa maksudnya Max ini? Mungkin waktu itu wasit nggak ngelihat Norrisan, walaupun pasti ketahuan, ketahuan. Iya. Karena kan yang di samping-samping ini pasti ngelihat ini ngelewati, tapi ini dari laporan dulu ya. Untuk memastikan wasit untuk jadi prioritas. Verstappen bilang Norris ngelewati boxnya. Pasti jadi perhatian. Sebentar loh, ini Max itu sama kan, jadi wasit nggak bisa pura-pura nggak lihat. Maksudnya Max sama Norris itu persahabatan yang tulus atau enggak sih? Ini katanya bersahabat katanya. Ya, tapi kalau aku bisa makan kamu, aku makan. Ini benar-benar piranha bener ya. Piranha bener ya. Akhirnya kejadian kan, kena. Padahal startnya bagus banget. Startnya bagus banget, walaupun nyolong dikit kan itu. Startnya bagus banget, langsung nomor 3. Tapi ya dia punya beban 5 detik. Dan itu diambil di pit stop karena kan masih di awal gitu. Kalau itu sudah mau finish nggak ada pit stop kan dikurangi 5 detik. Pokoknya nanti dia finish tinggal nunggu kayak Michael Schumacher dulu ya. Dikurangi 5 detik. Nah ini kan masalahnya dia harus menjalani itu saat pit stop. Nah berhenti di pit stop 5 detik itu lebih lama daripada dikurangi 5 detik di lintasan. Dan saya baru makanya tahu, banyak yang komplain kenapa kok cuma 5 detik kan? Iya, makanya saya baru tahu ya di Formula One, saya puluhan tahun nonton F1 baru tahu kemarin kalau penalti itu ternyata membuat komponen mobil itu menjadi panas gitu ya.
Ya waktu di garasi kan nggak ada yang pegang, cuma gini aja. Iya. Oh panas ini. Ya, Tapi di kipas sih boleh, pokoknya nggak nyentuh kan. Kan itu ada yang megang kipas ke. Oh kipas boleh ya? Oh, boleh, pokoknya Iya. nggak nyentuh. Iya kayak itu ya. Pokoknya kesenggol, tak udah langsung mati lagi kayak gitu. Jadi 5 detik sudah adem. Jangan pernah kejadian dulu tim siapa lupa gitu. Iya. Cat nggak sengaja kepegang ini, ya udah langsung mati, ya. Kena lagi ya. Jadi begitu berhenti 5 detik itu harus ya langsung dinginkan radiator karena itu alasan safety juga. Iya. Tapi nggak boleh nyentuh sama Iya sekali. gila ya memang Evan. 5 detik tak baru Iya. di servis. Nah itu lebih merugikan kalau harus diambil di awal daripada di akhir lomba. Dan tidak ada kayak 17 Agustus Idul Fitri ada amnesti itu nggak ada ya? Ada. Salah ya salah hukuman ya. Nggak ada amnesti sama sekali ya. Nah, kemudian kan Norris ya karena mobilnya cepat dan Norris sendiri bilang saya ini tertolong oleh mobil saya yang cepat gitu. Dia tetap posisinya nggak berubah, relatif nggak berubah setelah pit stop itu. Dia masih bisa ngejar lagi dan di atas kertas harusnya masih bisa finish nomor 2. Tapi nyalip-nyalipnya belepotan terus lagi gitu. Ketika dia nempel Russell misalnya, sebelumnya kan dia harus nyalip Leclerc ya. Ketika ngejar Leclerc ini kan kayak Martin Brundle itu komentatornya sampai bilang kok dia kayak ada yang nggak pas gitu, ada yang nggak srek gitu, kayak mobil itu kayak positioning mobil, kapan akselerasi, kapan enggak itu kayak ada yang nggak pas. Mata pembalap ya, kita yang nonton saking sering nonton habis tikungan kok ada ketahannya kayak gitu. Berarti kan dia Norris, kenapa nggak kamu ngeremnya agak lebih jauh supaya keluar tikungannya? Itu kan hal-hal sederhana yang racing lainnya yang mulus enak. Karena kamu kan harus bohongi yang di depanmu juga, tapi dia tuh kayak nafsu terus gitu, kayak sebelum tikungan deketi, habis itu ketinggalan lagi. Jadi nggak pernah bisa ngambil secara matang dan nggak bisa galak gitu. Intinya waktu nyalip itu pembalap juga harus punya strategi. Kadang-kadang benar juga Asa tadi bilang, kenapa kadang-kadang nipu-nipu kiri, ternyata ngambil dari kanan. Saya bukan balap, tapi saya pernah balapan go-kart dan saya pernah nyoba mobil Formula BMW walaupun bukan balapan. Kalau balapan go-kart kan yang dekat-dekat gitu. Kadang-kadang saya harus bohongi yang depan saya kan kayak gitu. Oh iya. Apalagi supaya dia ngeblok gitu ya. Ada go-kart ada bumping-bumpingnya dikit lagi. Jadi kadang-kadang saya bohongin, saya dummy move kan di F1 tuh itu kan fundamental nyalip. Saya dummy move ke kanan gini. Kalau dia kepancing dia akan nganan gini. Ketika dia nganan dia offline. Jadi keluar tikungannya dia yang salah gitu. Nah, itu saya ambil kayak gitu. Itu kan hal-hal fundamental yang terjadi di balapan. Ya Leclerc kan pembalap luar biasa, ini level F1 ini semua di atas dewa kita semua gitu. Cuman ketika Leclerc lihat Norris gak yakin, ya Leclerc makin tenang bertahan di depan itu. Oh dia ke situ aku giniin, oh dia ke situ aku giniin. Ini udah makin sulit dia nyelip. Padahal mobilnya lebih cepat. Nah itu Norris ini DRS-nya nggak bisa dimaksimalkan. Ada hal-hal kecil yang sampai ngelok keluar. Ngelok itu waktu hilang kan. Padahal habis itu ada DRS lagi kan. Iya. Ngapain nggak? Kalau kamu tahu kamu nggak bisa ngambil situ ya kurangin aja dikit supaya kamu sempurna tikungannya, kamu ambil di berikutnya. Karena Antonelli ngambilnya di situ juga kan sama Verstappen. Max juga gampang juga lah. Dek Norris kamu kok kayak gupuh ya kayak gitu, betul. Kayak orang kebebani. Dan akhirnya kehilangan waktunya kebanyakan sehingga dia ketika harus nyalip Russell waktunya habis. Plus ketika safety car itu kan jangankan nyalip di depan, dia malah disalip sama Hamilton gitu. Jadi dia banyak ketika nyoba nyalip Russell ini mobilnya sudah error kanan kiri nggak karuan ini Mas. Ini sudah dashboardnya sudah nggak ada angka ini sudah elektroniknya sudah out ini. Dan maksudnya di timing kan sempat hilang dia karena memang ada problem elektronik pada mobilnya sehingga mungkin transpondernya nggak ngirim sinyal segala macam. Dia bilang brake by wire-nya ngerimnya itu kadang keras, kadang lunak. Jadi elektroniknya nih error Mas. Jadi dia melawan pembalap dengan mobil yang tidak sempurna pun juga kesulitan. Hanya begitu. Ya berarti kan ini berarti yang mungkin bikin Toto Wolff bilang wah Russell luar biasa hari ini. Karena masalahnya Russell juga keras yang zaman dulu DRS itu kan berdasarkan sinyal Mas. Ada otomasinya kan gitu. Kita nginjak rem dia langsung nutup. Kalau kita melewati garis DRS dia akan buka secara otomatis kayak gitu. Jadi itu bisa dilakukan berdasarkan teknologi kayak gitu. Dari kemarin manual. Banyak manual override. Jadi karena elektronik tidak bisa ngirim sinyal ke FIA dengan baik, jadi mobil tidak tahu ini sudah lewat DRS atau enggak. Pembalapnya tahu, mobilnya nggak tahu. Via FIA-nya nggak tahu. Nah, jadi sama itu fail safe-nya adalah tim boleh override, ada dikasih manual override-nya. Tapi harus benar-benar
yakin posisi dan situasinya, kalau nggak bisa kena penalti. Nah, waktu itu tombol ini enaknya kita podcast ulang, detailnya dapat Mas Yo. Kemarin kita detailnya nggak dapat. Cara ngakalinya adalah ada tombol cadangan namanya. Tombol cadangan itu biasanya digunakan untuk radio kalau tombol radionya rusak. Ya. Jadi karena radio kan safety sangat penting. Jadi kalau radio nggak fungsi tombolin. Nah, tombol ini jadi tombol DRS kalau DRS-nya malfunction gitu. Ya. Nah, di radio kan jelas omongannya. Mercedes bilang tunggu pemberitahuan kita, baru kamu tekan gitu. Nah, entah kenapa mungkin ketekan sama Russell. Atau dia pengen nekan radio karena tombol radionya kan juga nggak jalan. Jadi dia ketekan, akhirnya DRS-nya kebuka di tempat yang nggak semestinya. Dan itu yang sempat dia bikin hampir di penalti kan. Tapi setelah diinvestigasi, setelah lomba dilihat data-datanya, setelah diinterogasi dan lain-lain, ya udahlah ini semua salah gitu karena memang elektroniknya rusak. Dari FIA juga mungkin ada sistem timing yang error dan terbukanya itu sangat sebentar sehingga tidak ngubah apa-apa sebenarnya kayak gitu. Tidak dapat keuntungan apa-apa. Iya, tapi pengaruh nggak ya lawan di belakangnya karena tahu-tahu kita loh kok dia buka DRS ya, loh pengaruh nggak ya untuk seharusnya ngaruh, makanya itu diinvestigasikan Mas Yo. Ya ini kan penting ya karena untuk pengendara mobil yang suka di jalan tol itu kan pengendara di Indonesia itu kan lucu ya ketika lihat aspal berubah direm sikat aja udahlah kita yang di belakang 160 120 150 iya kan bahaya dan itu apalagi di F1 kan yang iya betul. Kalau di Indonesia masalahnya bukan itu Mas Yo, rating kanan beloknya kiri Mas Yo itu. Iya dan udah dikasih tahu kanan untuk menyalip gitu kan ya udah. Bukan kanan pelan, didim malah bertahan di situ kan. Wah, ini pembalapnya F1 ini depan. Apalagi saat lebaran mudik kemarin. Sudah saya dim-dim. Iya. Akhirnya kayak F1 juga saya teror ini juga enggak mau. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita tuh jadi mobil saya juga kadang-kadang keluar sombongnya kalau kita makan di gas tuh asapnya keluar banyak kan jadi wah cumi-cumi darat gitu kayak itu. Ini jadi aman ya Russell ya. Russell aman karena memang banyak malfunction secara sistem bukan hanya di mobilnya Russell tapi juga di sistemnya FIA. Jadi dan dia terbukti tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Teman-teman bisa cari karena sama F1 kan sekarang gitu-gitu diungkap. Ya. Jadi nanti panjang lintasan lurus tempat dia kepencet itu berapa panjang, dia kepencetnya berapa banyak itu diungkapkan. Dan perubahan misalnya signifikan kecepatan juga bisa dilihat. Ditunjukkan itu disampaikan semua sama F1 itu hebatnya F1 sekarang. Dan Norris pun ketika mau lap-lap terakhir mau nyalip Russell itu juga dikasih tahu karena di depan ini ada malfunction. Jadi kalau kamu menggunakan DRS-mu, kita harus memastikan jarak kita dengan dia di bawah 1 detik. Wah ini coba ya teknologi. Karena itu kan datanya McLaren juga harus DRS McLaren juga harus sinkron dengan DRS-nya Russell. Jadi McLaren nggak tahu ini 1 detik atau enggak kayak gitu. Iya, saya membayangkan wasitnya itu kan kerjanya kayak apa karena iya kan. Dan ini kalau diterapkan di Indonesia ya, misalnya mungkin capek sedih ya. Oh mobilnya Asa ini belum bayar pajak ini. Ini banyak pajak. Jadi dia nggak usah ngapa-ngapain langsung keluar merah. Lu kok merah semua di depan ini. Malah pusing ya. Pusing. Udah pemutihan aja. Jadi intinya adalah Norris tidak bisa memaksimalkan apa yang dia harusnya lakukan. Itu aja. Dan itu saya sebagai penggemar Norris sebel Mas Yo. Sebel. Sama kayak lihat tim sepak bola saya kalau main kok nyebelin banget mainnya kayak gitu karena harusnya bisa gini kamu kok nggak kayak gini gitu. Itu nyebelin dan setelah lomba Norris bilang dia sendiri bilang ini salah saya. Tapi dia tetap ngomong kayak gitu, ada yang nggak klik dia bilang. Ada sesuatu yang nggak klik, dia bilang kayak gitu. Ya, sebentar, ini kan maaf ya, satu lagi kan ketika kita nyadari kita membuat kesalahan dan mobil kita lebih kuat, lebih cepat. Kita belajar dari Max sebelumnya kan. Dia itu kalau ganti mesin, ganti apa di belakang pun juga bagaimana bisa ke depan gitu. Ini sudah melawan ban soft yang sudah harusnya udah keteteran, sulitnya seperti itu. Jadi Asa tadi bilang bahwa benar ya, Norris ini harus belajar banyak efisiensi dalam menyalip. Lebih galak. Iya, lebih kan galak juga pakai ini. Maaf ya kan. Efisiensi itu dalam arti apa ya? Akhirnya muncul gini, jangan-jangan memang ya kapasitasnya bukan level itu gitu. Kan saya selalu ngomong atlet elit atau juara dunia, apalagi level-level tertinggi itu pasti intelektual. Pasti intelektual. Dia bisa di saat stres tegang dia bisa jadi helikopter. Dia bisa ngelihat dari sudut pandang macam-macam gitu. Jadi tidak kayak Verstappen dia bisa mobilnya lewati. Dia langsung
itu kan dia on terus gitu. Iya, jadi dia jadi bekerja terus ya semuanya. Bekerja terus. Indra itu semua bekerja ya. Indranya tuh on terus gitu. Nah ini Norris ini jangan-jangan kayak Zanalesi dulu ini. Karena kalau kita lihat Alonso, ingat, tolong waktu teammate-nya apa di Alpine ya, tolong bertahan seperti singa kayak gitu kan. Menurut saya kan dia bisa mikirin temennya, dia bisa mikirin dirinya sendiri. Iya, kamu kayak bertahan seperti singa, aku harus lebih dari singa kan. Orang gitu kan. Iya. Jadi ya itu level juara dunia itu punya kapasitas untuk berbuat dan berpikir melebihi yang lain. Nah ini Norris ujiannya sekarang, sejauh ini dia nggak lulus ujian. Tahun lalu nggak lulus ujian, awal tahun ini kan memang baru 4 lomba, kok kayaknya yang makin meyakinkan malah adiknya ini. Ya alhamdulillah kita udah nggak ngomongin Norris terus karena kok rasanya kita itu seujon dosa terus kita ngomong ya Piastri aja lah, kita ngomong Piastri dan Piastri ini saya yakin dapat banyak momentum fans baru, apresiasi baru termasuk dari seperti saya, banyak yang lain bilang ini masih baru 3 tahun di F1 dan dia jauh lebih muda, sangat memaksakan diri untuk bisa pindah ke McLaren, meninggalkan Alpine dengan konflik kontrak segala macam. Tapi itu kan ternyata keputusan keji Mas, yang harus diambil untuk mencapai ini. Kan harus tadi ada kejinya kan berarti. Ada mentolonya kan. Iya. Makanya kan maaf saya kemarin waktu maaf ya teman-teman, jangan nggak usah marah lagi ya. Ketika kita take down kemarin, saya siaran tuh di depan kamar mandi saya itu sejarahnya F1 Bahrain ada semua. Karena apa? Di foto di atas saya foto dengan Mark Webber. Ini kan manajernya dia. Iya kan? Saya tadi nyari polonya Mark Webber nggak ketemu. Besok nanti episode berikutnya saya pakai Mark Webber. Saya tuh kayak ini. Jadi kita lihat ini Mark Webber. Saya foto, saya nyusup ketemu Asa ketika Asa saya. Ini memori kamar mandi saya itu memori Bahrain. Nanti gini aja, tetap di episode yang kita take down itu nanti saya ngomong nanti biar tim main sepeda ke rumahnya Mas Dewo. Jangan. Supaya Mas Dewo cerita ini tuh apa, ini tuh apa. Aduh, jangan. Saya tuh paling nggak bisa cerita, makanya kan saya tuh koleksi suka. Kayak kemarin maaf ya, saya pengen pakai kaos Sauber. Ternyata saya lihat itu kan ada Sauber Motorsport. Habis itu karena ada spidolnya di belakang kecil, ada spidolnya. Nggak kepikir saya waktu itu kan, ini kenapa ya gitu kan. Sekarang baru kita sadar kan, kalau ada spidol di barang yang kita beli pasti ada sesuatu gitu kan. Kita pindah lagi Jadi Piastri, jangan-jangan ini jadi momentum titik balik Piastri mengambil alih McLaren. Dan kan dia jadi juara dunia, dia terbukti lebih dingin, terbukti lebih, dan ketika dia diwawancara kan kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada, tidak sesuatu yang meluap-luap ya kan. Dan gila ini sadis ini pembalap. Iya. Ini jangan-jangan nanti ini nih lakonnya McLaren, dan dua-duanya ini kan kontrak jangka panjang semua, dan itu ya kalau saya jadi Norris ya kecut Mas, maksudnya sudah berpikir ulang dan tapi bagusnya McLaren adalah tantangan McLaren sekaligus mungkin positifnya mereka adalah mereka akan ini, walaupun Norris bilang ini saya sedang nggak klik, tapi McLaren bilang ya kita harus bekerja bersama dia juga untuk membangkitkan. Iya. Nah, nanti kita akan lihat di Arab Saudi weekend ini. Masalahnya Arab Saudi ini street circuit, high speed, dan pengalaman dari tahun lalu, kalau di sirkuit model kayak gitu, Piastri lebih jago. Jadi kalau Norris bisa membalik situasi di Arab Saudi, momentum juga, dia akan mengambil alih lagi momentum itu. Dan ingat dia masih mimpin klasemen pembalap gitu. Nah, tapi kalau nanti di Arab Saudi, ini preview Grand Prix Arab Saudi besok ya. Kalau besok itu Piastri kembali naik, menonjol. Bukan hanya menonjol, mungkin saya pun sebagai penggemar Norris bilang, McLaren segera alihkan fokusmu ke Piastri. Karena harus ngejar juara dunia pembalap. Kamu sudah juara dunia konstruktor, dan kayaknya tahun ini kamu akan tetap bisa juara dunia konstruktor. Dan kamu belum lama nggak punya itu. Yang terakhir adalah Mika Hakkinen, Lewis Hamilton. Itu adalah juara pembalap gitu. Nah ini harus segera dipikirkan. Jangan sampai tanggung nanti Max Verstappen juara dunia, tanggung Russell juara dunia, karena tim lain juga pasti mengejar dengan upgrade gitu kan. Betul. Dan tim lain bisa fokus ke satu pembalap. Nah, tadi kita enaknya kita sudah bahas Russell cukup banyak, dan ya mungkin mohon maaf kalau omongan Piastri ini kurang panjang, tapi penekanannya adalah Piastri ini mungkin momen di mana Piastri sudah mengambil alih McLaren. Nah, Russell juga ini momen di mana Russell
menyatakan Mercedes adalah tim saya. Dia sudah pembalap utamanya. Sudah pembalap utama secara murni, pure gitu. Karena dia ketemunya Kimi, bukan ketemunya Piastri tahun lalu ya. Piastri kan tampil pertama udah terjun pertama sudah mulai orang oh ini gila nih orang ini. Gila ya. Iya kan? Dingin ini. Iya. Nah, Antonelli juga Mas. Iya, tapi kan tidak masih terlalu junior ya, iya, 19 tahun. Betul. Ya mungkin nanti tengah tahun tiba-tiba Antonelli lebih cepat daripada Russell, tapi bisa jadi ya. Mercedes kan sudah tetap merasa kita tetap butuh yang senior dan ini adalah Russell. Dan dia sudah tanda tangan kontrak yang lebih gede gajinya. Sedang dalam proses. Tapi pasti dengan gaji yang lebih. Oh, ini sudah selesai lah. Dia dalam artian oke, aku aman di F1 gitu. Nah, ini jadi angkatan ini sekarang memang lagi jaya-jayanya gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomong Mercedes, Russell akan jadi ikon sampai beberapa tahun ke depan. Nah, Red Bull Mas Yo. Red Bull dulu atau Ferrari dulu? Ferrari dulu lah ya. Ferrari kan kemarin finish 4 dan 5. Apalagi ini ada dinamika yang mungkin ada kemiripan ceritanya dengan McLaren. Wah, ini hampir 1 juta. Hampir 1 jam ini malah. Gak apa-apa lah ya, kita bablasin aja, bonus kok. Leclerc sebelum Bahrain itu udah bilang, timku ini kok sangat mendengarkan Hamilton. Ya wajar, juara dunia 7 kali datang ke situ, aku maunya gini. Kok dengerin, aku kok merasa tidak didengar lagi gitu. Akhirnya dia bilang, udahlah mulai sekarang saya mau saya sendiri juga gitu. Nah, Hamilton kemarin saat habis race juga ngomong, saya sekarang tahu saya harus berubah apa untuk bersama Ferrari gitu. Salah satunya rem kan, karena dia bertahun-tahun pakai rem merek ini, tahun ini dia harus pakai merek Brembo gitu. Tapi itu hal kecil, yang lain kan soal pemahaman, setelan, komunikasi dan lain-lain. Nah, Hamilton kemarin agak keluar omongan itu. Leclerc sejak babak latihan sampai lomba setelannya relatif nggak berubah. Dia sudah tahu, sudah mau kayak gini, nggak ketarik aku mungkin gitu. Kasarnya mungkin nggak ketarik permintaanku gitu. Hamilton keluar dari setelan awal dan itu ternyata bagusan Leclerc kan gitu. Nah, ini kan bikin Hamilton yang evaluasi, berarti aku juga harus lebih jangan terlalu narik semauku kayak gitu. Jadi harus jadi egois juga ya. Gak egois juga, dia harus bilang jangan-jangan yang benar memang Leclerc. Tapi kan karena hawanya Hamilton sebagai juara dunia 7 kali dan sangat senior, mungkin orang-orang Ferrari ini ketarik ke dia gitu. Padahal mungkin seharusnya ngikuti Leclerc. Karena Leclerc yang sudah di sini lebih lama gitu. Tapi ini kan pasti akan yo-yo tarik-tarikan ini pasti akan terus terjadi. Dan itu menunjukkan bahwa sebelum Bahrain ini dua pembalap ini mulai beda jalur dalam hal setelan pengembangan dan itu bisa merugikan Ferrari gitu. Karena dua-duanya belum tentu benar teman-teman ya, ini dua jalur berbeda, kalau satu benar nggak apa-apa, dua-duanya belum tentu benar kayak gitu. Nah kalau itu kan membuktikan kalau tim Ferrari sendiri juga tanda petik ragu juga gitu. Kalau ada yang memang ini kan enak kan ya, kalau benar ya, tapi kan sekalian salah kayak Max ya, udah sekalian salah kayak gitu. Nah, kalau salah, tapi kan Max kan belum tentu salah juga. Nah ini Ferrari ini masih nyari jati diri lagi gitu. Nah, dan saya jadi ingat dulu waktu Ferrari dan Benetton tuker-tukeran pembalap tahun 96. Tahun 95 akhir Michael Schumacher dari Benetton ke Ferrari. Dan Ferrari waktu itu nurut 100% sama Schumacher, terserah mau dibawa kemana mobil ini. Kemudian Benetton mengambil 2 pembalap Ferrari, Gerhard Berger dan Jean Alesi, senior semua ini. Nah, 2 pembalap ini sama-sama senior, maunya apa, dan maunya dua-dua ini sangat beda dengan maunya Schumacher tahun lalu gitu. Dan apalagi Gerhard Berger waktu itu katanya cerewet banget, ada bukunya itu teman-teman. Kalau nggak salah ada di sini bukunya. Salah satu buku saya ini itu ada engineeringnya waktu itu cerita tentang bagaimana Berger itu saking cerewetnya waktu awal musim pedal aja sampai ada 15 macam 15 macam pedal katanya. Dia nggak suka ini kurang lebar, kurang tiang kayak gitu. Jadi kayak drummer aja pedalnya banyak. Dan itu kan menarik resource perhatian engineer mekanik begitu banyak, mengganggu yang lain gitu. Nah, yang dikhawatirkan kan ketika Lewis ke sana itu menarik perhatian, sehingga menarik perhatian yang seharusnya diberikan kepada Leclerc atau yang lain. Tapi ini Hamilton kemarin sudah mulai muncul omongan seperti itu. Vasseur juga kemudian ngomong bahwa ya Lewis juga tahu dia juga harus beradaptasi pada kita gitu. Akhirnya mungkin akan ketemu kompromi. Nah, kalau Ferrari harus segera menemukan
kliknya ini. Harmonisasi ya tadi ya. Harmonisasinya ini. Kalau enggak ini akan tarik masalah lagi ya. Akan masalah terus. Jadi itu Ferrari, tapi bagusnya adalah mereka sudah bisa finish 45 kemarin, sudah mulai dapat poin reguler. Tinggal sekarang kita mungkin sudah dua jalan yang berpisah ini sudah mulai menuju ke satu jalan yang sama. Tinggal bagaimana ini tancap gas. Dimaksimalkan ya. Nah, kan enaknya kita sekarang ngomong Verstappen. Iya. Ya, Verstappen kan kemarin hanya bisa finish nomor 6, tapi dia bisa memaksimalkan di situ gitu. Nah, Verstappen mungkin sudah nothing tulus ya kan. Aku kalau misalnya aku pindah aja gini. Tapi dia mungkin kabar Russell mau diperpanjang itu juga bagian dari negosiasi untuk Verstappen kamu cepetan putuskan loh ya kalau kamu mau pergi kayak gitu kan bisa juga kayak gitu kan kita nggak tahu. Nah, Verstappen yang jelas sudah bisa memaksimalkan, buktinya dia masih peringkat 3 di klasemen ya. Cuman timnya memang makin jauh dari dominasi yang kita kenal dulu. Ya. Dan mungkin efek brain drain, akan ada istilah brain drain di mana otak-otak, kebetulan namanya ionya masih otak-otak yang selama ini menjadi kekuatan di suatu kelompok itu keluar satu persatu. Sudah. Itu namanya brain drain. Indonesia ini banyak brain drain, masih banyak anak pinternya nggak mau pulang ke Indonesia. Iya. Itu Adrian Newey sudah pindah. Berarti kan mobilnya kelihatan mobilnya sekarang pengembangannya nggak kayak dulu. Iya. Kemudian bukan hanya itu. Ada yang ke McLaren kan itu yang Marshall yang itu. Oh, yang operasional balapan siapa namanya? Operasional Jonathan Whitley. Itu juga penting banget ya. Sudah pindah sekarang. Pindah ke otak juga kan, itu kan juga otak. Sangat otak Mas. Sangat otak ya. Nah, itu penting malah karena terima kasih Mas Dewo ngingetin, karena itu terkait sama saat operasional saat lomba kemarin. Pit stopnya kan kacau Mas Dewo. Itu salah satu bukti ya. Salah satu bukti. Kan bisa saja misalnya masalah lampu, mana ya Mas, foto lampu. Oh, yang lampu orange itu yang nyala itu. Orange nyala. Ya. Saya ada petiman. Ya ini lampu ini kan kalau hijau baru dia boleh jalan. Ya. Kan Yuki sama Max kemarin kan kehilangan ya? Kehilangan 1-2 detik gara-gara ini nggak hijau-hijau. Ya. Termasuk yang dipegang mekanik ini kan lampu auxiliary, lampu tambahan kan. Itu juga error kayak gitu. Ya. Oke lah, ini masalah teknologi sama seperti Russell. Bukan masalah manusia, tapi ini kan tetap dalam ranah operasional. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Jonathan Whitley dulu sehingga tidak pernah ada masalah-masalah seperti ini. Kok orang itu nggak ada, kan nggak masuk akal tiba-tiba. Orangnya, manajernya keluar kok lampunya error, itu kan nggak masuk akal Mas Dewa. Iya, tapi ini kan Red Bull ini kan termasuk apa ya yang mengebrak teknologi pit stop. Dia yang pertama pakai lampu, terus dia selalu tercepat. Dulu kan dulu 2 detik kan dulu kan dari DHL itu kan. Sekarang Ferrari yang paling cepat ya. Ferrari sama McLaren ya. Ada udah nggak pakai DHL ya, JNE mungkin ya. Iya kan, dulu kan selalu kan. Ini kan gebrakannya Red Bull gila sekali dulu itu. Tapi sekarang kok kacau banget. Ini apakah benar tadi Asa? Jangan-jangan kan kita nggak tahu Mas. Tapi yang jelas bos desainnya sudah pindah. Iya. Bos operasionalnya sudah pindah. Yang sisa kan yang manajemen sama Max Verstappen. Nah, kemarin setelah lomba mereka langsung postmortem, langsung bikin meeting manajerial besar Mas. Helmut Marko ini Helmut Marko udah umur 81 ini. Helmut Marko, Christian Horner, semua manajer tim itu langsung meeting di Bahrain setelah lomba. Nggak boleh lagi ini terjadi. Kenapa itu terjadi? Ini nggak boleh lagi terjadi. Jadi mereka cepat langsung emergency meeting. Ya. Kita lihat nanti di lomba-lomba berikutnya seperti apa. Karena dulu mereka punya margin error untuk kesalahan karena mobilnya dominan. Sekarang sama seperti yang diomongin Ferrari, kita sekarang selisih sedikit aja, mundurnya jauh gitu. Jadi ini kembali Red Bull 2021 ya ketika melawan Lewis kan. Jadi jangan sampai ada kesalahan kecil-kecil tuh. Itu tim sangat solid waktu itu ya. Semuanya masih di situ. Kerasa ya dia. Semuanya masih 2021 sekarang 2025. 4 tahun untuk menghancurkan sebuah sistem yang dibangun bertahun-tahun itu gampang juga ya. Wah, ini akan jadi ujian besarnya Red Bull di balapan berikutnya karena bukan hanya mobilnya tidak perform, tapi juga operasionalnya mulai tidak. Asa menangkap nggak ketika pit stop itu kan tadi ada fotonya helm dari atas. Ketika video itu kan sampai geleng-geleng si Max itu. Iya. Itu sampai geleng-geleng sampai. Tapi kan nggak bisa ngomong apa-apa kan? Iya betul. Sekali lagi ada puluhan orang. Iya. Dalam pit stop itu yang gerak mungkin belasan, tapi ada puluhan orang yang terlibat dalam persiapannya kan.
Ya, lampu error itu kan bisa aja mungkin kan kita nggak tahu software atau mungkin sempat konslet sedikit pindah genset atau apa kan kita nggak tahu. Yang hal-hal kecil-kecil yang terjadi di situ tuh kok ya bisa kejadiannya. Ya itu loh, kalau dia perfect, ketika enggak itu kan fatal gitu ya. Itu misteri dunia itu. Itu misteri dunia. Tapi saya senang nonton Max sama Yuki, wah ini hebat ya, ini orang-orang memang sahabatnya Vettel, jadi sangat ramah lingkungan kan, go green kan, nggak green ya, dia nggak go gitu kan. Karena ini jadi Red Devil, merah jalan dia, hanya setan yang berani melewati lampu merah kan. Ya, dan Yuki Tsunoda minimal sudah pecah telur, tapi dia sendiri juga bilang saya baru separuh memahami mobilnya ini. Baru separuh. Ya. Jadi ini ancaman juga. Sekali lagi PR-nya Red Bull masih banyak, tapi Max bisa juara dunia kalau McLaren nggak segera berbenah gitu. Jadi ini Yuki Tsunoda kita harus tampilin karena dia dapat poin. Kita lihat di Saudi nanti seperti apa. Nah, kita agak cepat-cepat di coach ya, kita apresiasi sekarang pasti Alpine asli bisa dapat poin. Moga-moga ini juga titik balik dia. Duhan juga kemarin sebenarnya bagus, bisa dapat poin kalau safety car timingnya nggak merugikan dia. Yeah. Kemudian tim ini bagus, fotonya bagus sebenarnya. Iya, fotonya keren. Ngambilnya tuh keren. keren. Terus kemudian ya Haas kita harus luar biasa. Ocon ini qualifying nabrak, start nomor 14, bisa finish nomor 8, dapat poin, makanya fotonya sumringah. Dan ini juga pembuktian ya, karena ini kan dia pindah tim kan. Dan dia tertekan sama ini, anak kecil satu ini. Iya. Ini dari 20 ini ya. Start paling belakang ya. Finish nomor 10, dapat poin lagi nih, Oli Verman ini. Ini bintang masa depan. Jadi ada angkatan yang sekarang emas ya, Russell, Max, Norris, Albon. Ini kan Sainz, ini kan angkatan matang. Gasly, angkatan di bawah Ocon juga di situ. Ocon di bawahnya, angkatan di bawahnya juga makin hebat nih. Ada Piastri termasuk di situ. Kimi. Wah, ini ada juga yang dari Itali, siapa yang dari Sauber pembalap? Ada Bortoleto. Ya, itu kan juga sebut kasihan. Itu kan juga oke juga kan, itu juara F2 Mas. Iya. Nah, ini tinggal berarti kita bisa lihat di 10 tahun ke depan F1 akan punya generasi yang tapi ini pembalap layar keduanya itu seperti ini karakter dingin semua loh. Ya. Kayaknya dingin semua loh. Kimi, dia ini sangat-sangat loh nanti. Atau belum kelihatan Mas Joko. Jadi lama-lama kalau yang mau masuk ke F1 harus jadi pendiam kalau keterima ya. Cool, pokoknya cool. Tapi bagus lah, F1 punya generasi pembalapnya hebat. Nggak ada lagi pay driver yang mengganggu ya. Dan kita tahu sendiri ya pay driver itu bagaimana. Semua akademi Mas Joko. Berman akademinya Ferrari, Antonelli akademinya Mercedes, kemudian Bortoleto kan McLaren sebenarnya. Piastri ini Alpine dulu. Jadi ada jalur jenjangnya terbentuk. Gitu. Iya, ngomongin pay driver kan ingat dulu ya, asal sampai siapa sponsorin helm gue itu sama segitu ya. Itu pay driver sama segitu ya. Itu memang gila ya. Itu benar Mas. Itu pay driver. Sebenarnya nggak ngomong Jawa waktu itu. Jadi ngomongnya gini. Jawa Pos atau kamu punya teman bantuin dong cariin sponsor buat helmku. Iya, ini kan maksudnya gini, begitu zaman pay driver sekarang berubah jadi pay letter. Itu kan sekarang pay letter kan. Pay letter. Ya, jadi itu Berman kita harus apresiasi. Nah, sebelum kita tutup episode yang kita take down kemarin kita ngomong soal Trump karena terelakkan efek Donald Trump ini sayang ini aja ada Presiden FIA, CEO F1 sama Donald Trump. Apa kebijakan Donald Trump ini? Donald Trump ini kan dunia ini sudah berubah teman-teman. Kalau dulu banyak aliansi dagang dan lain-lain, Donald Trump ini sekarang akan lebih mengubah menjadi bilateral yang banyak. Gitu. Jadi kalau dulu kita geng-gengan, sekarang aku sama Mas Dewo bisa beda dengan Mas Dewo dengan rivalku kayak gitu. Jadi bisa atau lagi diacak sekarang geng-gengannya. Ya ini lagi ya itu akhirnya mengacak geng-gengan kan. Mengacak geng-gengan. Dan sebenarnya karena saya bisa memahami pola pikir Trump dan Amerika situasinya memang sedang butuh perubahan besar. Yang dilakukan Trump ini kan pasti untuk memikirkan Amerika first. Jadi keuntungan Amerika harus nomor satu. Selama ini Amerika itu kok jadi samsaknya dunia, bukan samsak ya, jadi tempat dunia cari uang. Nah kan berarti waktunya sekarang Amerika cari uang untuk Amerika kayak. Misalnya saya ini lulusan marketing internasional. Jadi salah satu paper saya atau tugas-tugas kuliah saya dulu adalah riset-riset tentang ekspor impor kayak gitu. Saya pernah dapat tugas dulu bagaimana menjual mobil Amerika ke Korea. Dan
ternyata itu jebakan dari profesor saya kayak gitu. Karena itu tidak mungkin dilakukan. Jadi saya dikasih tugas meriset bagaimana caranya saya bisa menjual mobil Amerika di Korea. Di Korea. Jadi waktu saya presentasi di depan profesor saya udah ngeliatin gini. Kan kalau dia mahasiswa atau apa kan dia berusaha positif kan. Oh, kita harus melakukan ini enggak. Saya waktu itu langsung bilang, kesimpulan saya dari awal statement pertama saya bilang tidak mungkin bagi kita untuk menjual mobil ke Korea. Saya dapat A, Mas Iwo. Ya, alasannya apa waktu itu? Karena memang sama Korea di barrier tarif-tarif yang luar biasa untuk melindungi industri mobil Korea supaya mobil Amerika tidak mengganggu mobil Korea. Ya kan berarti Korea memikirkan Korea. Iya. Nah, ini waktunya Amerika memikirkan Amerika. Jadi, kamu nggak ngomong Amerika nggak bisa jualan mobil di Korea, Jepang aja kalah, Honda aja dimiringin kok di Korea gitu kan, logonya Honda, gitu. tapi saya salut sama profesor saya waktu itu, karena ternyata tugas yang diberi ke saya itu tugas jebakan kayak gitu. Oh, jadi dia juga sudah tahu jawab. Kalau orang nggak tahu jawabnya, kita gedabrus cari-cari malah ketawa ini saya. Jadi dan dia juga bilang kamu saya kasih A karena kamu nggak asal ngomong kayak gitu karena. Kalau student lain mungkin akan berusaha untuk gini enggak, kamu langsung bilang ini nggak mungkin dan memang tidak mungkin. Dan itu ke Eropa juga kayak gitu. Ferrari dan ini nanti akan pengaruh besar ke F1. Kenapa? Karena Ferrari salah satu pasar terbesarnya adalah Amerika. Dulu terbesar, sekarang China kan. Dia terbesarnya adalah Amerika. Mobil-mobil Eropa apa yang nggak pasar terbesarnya di Amerika, Mas Jo? VW. Iya. Kemudian Mercedes. GM itu gede nggak ya di kecuali China, Alpine ya, Renault nggak jualan di Amerika. Oh di Amerika ya. Tapi GM kan punya banyak merek di Eropa Toyota juga kuat ya saya. Toyota Jepang juga kuat ya. Toyota Honda punya banyak pabrik di Amerika sih, jadi mungkin lebih aman. Tapi ini akan punya pengaruh terhadap bisnisnya, bukan F1-nya sendiri. F1-nya dapat duit banyak di Amerika karena duit penonton, support fansnya itu membesarnya di Amerika. Turis, tapi yang permanen yang cari yang invest di F1 itu yang bermasalah. Yang pabrikan-pabrikan, bukan invest di F1-nya ya, tapi invest ikut F1. Audi, kemudian ya Mercedes sekarang, Ferrari. Ini kan akan banyak produk di luar produk Amerika ya. Iya, mereka akan punya masalah dengan itu dan itu bisa menekan bisnis mereka gitu. Haas misalnya, Haas ini yang tim Amerika kan, dia sudah keluar statement dengan kebijakan baru Amerika. Haas sekarang akan lebih hati-hati dalam mengevaluasi ke depan. Dia nggak bilang dia akan mengurangi F1-nya atau apa, tapi dia sudah ngirim warning karena dia sudah mulai tidak rekrutmen orang di Amerika. Dia mulai siap-siap efisiensi di Amerika karena Haas itu adalah mesin pabrik. Jadi kalau Anda punya pabrik, bikin kebutuhan apa? Bikin mesin yang bikin apa gitu. Tooling tooling. Iya. Itu bisa pesan ke Haas. Kan ini saingannya Tiongkok kan pasti kan. Nah, Haas ini pasti tertekan dia. Karena dia pasti nggak bisa seefisien di luar Amerika. Di Amerika. Nah, itu satu contoh gitu. Dan ini kan macam-macam. Kepada Ferrari efeknya beda, kepada Haas efeknya beda. Nah, ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Mungkin nggak sekarang, tapi kita nggak tahu 3-4 tahun lagi. Nah, itu kenapa kemarin selentingan Presiden FIA soal V10 itu dapat traksi, dapat gigitan, karena concern-nya adalah memproteksi F1 dari tantangan ekonomi masa depan. F1 ini sedang makmur, tapi jangan terlena. Jangan terlena ya. Karena kita nggak tahu 5 tahun lagi kayak gimana. Dan presiden buruknya sudah pernah terjadi. Tahun 2000-an awal saya getol-getolnya F1 booming. Semua pabrikan masuk. BMW, Toyota, Honda tim sendiri waktu itu. Jor-joran masuk ke F1. Tahun 2008, krisis ekonomi dunia, resesi. Habis semua. Pabrikan tiba-tiba mundur semua. Dan F1 terpaksa membuka regulasi yang menerima tim yang Marussia, Caterham, kayak gitu-gitu. Itu kategori apa saya? Kayak privateer ya, tim murah gitu. Tim murah ya. Untuk ngisi supaya nggak kosong. Slotnya ya. MotoGP kan juga sama waktu itu, Kawasaki keluar, Suzuki keluar kayak gitu. Jadi tapi kalau di Formula One itu kan kelihatan sekali kalau nggak seperti sekarang. Misalnya balapan jaraknya itu kan bisa, karena kemampuan tim beda-beda kan waktu itu ya. Konsekuensinya kan akhirnya kualitas F1-nya jadi turun. Iya betul saya. Ini kan
kalau nanti ternyata ini kan masa pernah menyangka F1 bahwa kebijakan ekonomi dunia akan berubah? Berpengaruh ya, berpengaruh. Tahun lalu kita nggak ngomongin itu sama sekali. Iya. Ini setahun loh ini. Nah, kenapa muncul omongan V10 itu? Kenapa V10 itu adalah cost efektif? Itu mesin murah. Mesin murah. Toh kalau tujuannya ramah lingkungan, bisa pakai bahan bakar terbarukan. Jadi nggak masalah sebenarnya. Iya. Terus kemudian yang lain-lainnya kan teknologi ini kan berkembang terus. Jadi di komen di IG Menbala waktu kita bahas V10 itu kan banyak bilang berarti ini kemunduran. Ini enggak. F1 itu nggak mikir kemajuan kemunduran. F1 itu bisnis. Dan kemajuan kemunduran itu kan relatif gitu. Kalau kita ngomong sekarang, kenapa dulu dari mesin berbahan bakar bensin pindah ke hibrid kan alasannya ramah lingkungan. Tapi Sebastian Vettel kan udah bilang loh, bahan bakar sekarang kan bisa terbarukan. Dan baterai kan juga ada limbahnya kayak gitu. Jadi argumen itu masih bisa didebatkan. Nah, kenapa usulan V10? Karena itu akan lebih murah untuk tim-tim dan tidak lagi bergantung pada pabrikan. Karena dulu waktu zaman V8, V10 kan ada bukan private, ada perusahaan-perusahaan yang bikin mesin. Cosworth ya. Ilmor itu dibeli Mercedes. Kemudian ada Judd, ada Hart. Banyak yang bisa bikin. Jadi kalau kita pakai teknologi yang sekarang yang mulai 2026 itu hanya pabrikan besar yang bisa bikin karena investasinya besar banget. Iya betul. Nah, kalau termasuk SDM ya, maaf ya, SDM-nya. Kalau pabrikan-pabrikan besar itu 3 tahun lagi bermasalah, bisa nggak ada mesin ini F1. Iya. Nah, akhirnya makanya kenapa dimunculkan wacana V10 itu bukan murni karena suara, karena untuk melindungi F1 dari potensi. Intinya cost yang terjangkau. Intinya harus cuan. Jadi kalau dulu kita selalu ngomong bahwa F1 adalah puncak teknologi, bisa juga bergeser sekarang F1 puncak bisnis ya. Iya, karena puncak teknologinya mobil jalanan. Iya kan? Puncak teknologinya mobil jalanan Mas Yo. Sudah bukan lagi mobil jalanan yang kalau kita naik harus bisa 1000 kilo. F1 ini pure entertainment dan racing sudah. Dan jangan takut kalau nanti F1 kembali ke mobil jalanan pun juga di F1 ini semuanya pusatnya maling regulasi kan. Jadi ya tetap seru kan. Nggak, kata saya begini, sekarang ini teknologi mobil itu lebih di jalan karena lebih kepentingan manusia lebih banyak. F1 tidak perlu lagi pura-pura bilang kita punya teknologi. Nggak perlu munafik kayak gitu lagi. Dulu kan munafik juga kan, teknologi F1 belum tentu ke jalanan juga. Jadi F1 ini ya racing sport entertainment sudah. Sedangkan teknologi itu untuk di jalan. Ini tidak harus sama. Sudah menemukan jalurnya sendiri kayak gitu. Nah, ternyata itu nanti kalau itu terjadi nanti hebat juga ya, itu gara-gara Trump. Hebat orang ini. Tapi yang kasihan pembalap Cina nanti kalau masuk kena pajaknya mahal itu, siapa itu? Guangzhou. Wah, F1 kan, F1 perusahaan Amerika. Enggak, tapi kalau misalnya nanti kita lihat jangan-jangan nanti China kan tidak invest ke mesin Mas. Jadi dia pasti akan ada mesin dari Tiongkok karena dia investnya ke elektrik. Ke Jerman VW kan? VW kan ke elektrik Mas. Oh kan, Volkswagen dia. VW, Volkswagen. Sialan ke Gojek masih mau lagi. Jadi intinya nanti ini saya yakin akan punya impact gila ya besar. Dari Trump ini ya. Nah, soal V10 itu ini terakhir Mas Yowo, karena sudah 1 jam lebih setengah hampir ini. Ada pertemuan di Bahrain hari Jumat bahas soal V10 itu. Hasilnya adalah mereka tidak akan menggunakan V10 dalam waktu dekat. Mereka tetap akan komit pada kesepakatan mulai 2026 akan menggunakan mesin yang sudah mereka sepakati, yang 50-50 antara elektrik dengan mesin itu. Mesin ya, hybrid. Tapi mereka tidak bilang saklek sampai 2030. Jadi tetap open ended, tetap terbuka. Kita tetap kelak masih bisa bicara soal V10. Intinya ini kan benar-benar ada ancaman. Benar-benar. Jadi mereka sadar ada ancaman. Yang mereka lebih sepakati adalah memastikan mesin baru nanti yang mulai 2026 itu tidak mengganggu tatanan kompetisi. Jangan sampai kayak 2014. Mercedes kemudian jadi dominan 10 tahun. Itu jadi harus ada kesepakatan untuk menyetarakan ini kayak gitu. Nah, selalu ada evaluasi untuk menyetarakannya. Nah, seandainya ternyata efek mesin ini tidak sesuai yang mereka harapkan, misalnya F1 jadi tidak menarik, kompetisi jadi berantakan, mereka akan membuka lagi pembicaraan untuk mengubah regulasi ini. Jadi open ended. MOU dengan pembalap ternyata juga sama dengan MOU dengan tim ya. Apa-apa nanti kita ada opsi. Jadi sejauh ini masih komit ke situ, tapi tetap tidak hilang
opsi kembali ke Vitesse. Iya. Itu. Gila ya, hampir 2 jam kita ya. 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Jadi teman-teman mungkin kita akan ketemu minggu depan lagi. Jadi iya, kan ada Arab Saudi. Arab Saudi. Habis itu baru libur. Ya, sekali lagi teman-teman, ini kita membalas kuliahnya jamnya kita 6 semester jadi 2 ya kan, 6 semester 4 ya, 4 semester. Baik, saya terima kasih teman-teman, terima kasih. Kabar terbaru adalah Norris, idolanya Asa, ini akan pindah profesi karena dia miss di kualifikasi, miss di start, miss di balapan, dia akan pindah ke Miss Universe. Sekali lagi teman-teman, yang mau topi silakan ke IG saya di Pratomo, ada topi Ferrari yang akan kita undi minggu depan, topi Mercedes, depan lagi kalau saya baik hati ya topi yang lain. Sekali lagi terima kasih main balap, terima kasih Asa, teman-teman, sukses selalu.